Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semua ya, yuk sama-sama semua kita bareng-bareng, yuk kita ngadain acara mawalan. Jadi kalau pendupaan Stanggi ini gitu, ada kembang 7 rupa, ada pendupaan, bakar menyan. Ini bukan ngundang setan, ya. Nah, yuk sama-sama kita mawalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Tebrak, brung, tebrak, brung, tebrak, brung. Ya Allah, ya Tuhan, Maha besar, Maha pengasih, Maha penyayang. Ya Tuhan, Maha besar, Maha pengasih, Maha penyayang. Dengarkan pada Tuhan Maha gede, Maha besar, Maha agung, Maha pengasih, Maha penyayang, Maha memberi. Nah, pada berasa kagak tuh. Buktinya apa? Tuhan udah kasih mata, Tuhan kasih kuping, Tuhan kasih hidung, bisa bernapas. Mana pada syukurnya tuh? Kalau di situ semua hadirin pada baca umul kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tebak, brung, brung, brung. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa tuh semua? Bisa ngomong, bisa nyampaikan. Itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sifat syukur bukan? Kalau pada ngaku itu sifat syukur, baca umul kitab Al-Fatihah yang benar. Tebak, brung, 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 tebak, brung, brung, bang, 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 brung. Nah, itu Beh tadi contoh dari kesenian tradisi mawalan. Itu bagian dari seni tradisi Betawi, Beh? Tradisi Betawi. Di tahun berapa? Itu kalau Baba alaminya pada saat itu tahun 70 masih ada. Jadi Baba lahir di tahun 48, 55 Baba udah nyaksikan, apalagi 60, 62 gitu. Tersendat sedikit pada waktu mau G30 65. 66 ada masih ada ya? Masih ada. Kira-kira hilangnya tahun 70 lah. Itu. Tapi kan kalau bicara seni tradisi, kesenian tradisi Betawi kan berarti bukan di sini doang, Be. Ada di Betawi yang lain. Nah, ada di Betawi, Rawa Belong juga ada. Terutama juga yang di pasar ikan itu Keramat Luar Batang juga ada. Tapi kalau dilihat dari sekarang ini saat ini itu nggak ada. Mengapa? Itu karena pergeseran budaya. Pergeseran budaya. Ini yang Baba temuin sekarang ini kok ada di ujung kulon. Itu. Baba nemuinnya kok di ujung kulon. Lah ini kesenian saya dulu di Betawi. Di yang sekarang disebut Jakarta. Gitu.
Nah, pada saat itu kan Jakarta 59 sebut DKI. Tadinya masih Jawa Barat. Jawa Barat. Oh, untuk Ulu Jami ini ya? Iya, untuk Ulu Jami. Gitu. Itu kalau misalnya kita melihat kayak tadi waktu Babe nyontoin, itu kok kayak gaya ini deh, Sunan Kalijaga menyebarkan agama gitu. Sepertinya kalau kita merana ke sana, ya, misinya ada. Ada misinya. Buktinya dibuka Al-Fatihah. Yeah. Buktinya walaupun dibilang Tuhan gitu, tapi tetap nunjuknya ke atas, gitu, yang agung, yang besar, yang maha kuasa, maha pengasih. Itu kan dapat Bismillah. Itu. Tapi kalau tadi ada iringan itu apa, robana ya? Robana. Robana ya. Disinilah dibilangnya bukan robana. Itu bukan hadroh, bukan ketimpring, bukannya itu disebut genjring, gitu. Disebutnya itu memang dulu di sini nyebutnya rudan. Rudan itu apa? Ya rebana raksasa itu. Gitu. Nah, contohnya siapa? Haji Sidik, Cipulir, Kong Kutit, Kong Matong. Gitu. Tapi kan kalau bicara rebana itu kan memang asimilasi budaya dari Arab. Kalau dibilang budaya asli asimilasi dari Arab, kalau lihat dari Sayyidina Ali di sini, kalau Baba melihatnya, ya memang penyebaran agama Islam dari sana ke sini. Iya. Gitu. Ya karena kan memang kalau bicara Betawi itu kan hampir banyak hal ada perkawinan budaya kan gitu. Kayak misalnya lenong kan ada perkawinan dengan tradisi Cinanya kan gitu kan. Kayak alat musik gambang kromong itu kan katanya. Terus kayak misalnya keroncong tugu kan kita kenal dengan istilah kesenian Betawi. Tapi kan ada perkawinan budaya dengan Portugisnya. Nah, di situ kalau Baba ya sebagai pengamat sejarah budaya ini gitu. Yang sebenarnya sah-sah saja bilang ada terah dari Arab, Arab Saudi, terah dari Portugis, sah-sah saja gitu ya. Karena yang namanya apa itu biola gitu ya, memang dahulu tidak ada di sini. Tapi kalau mengenai budaya pedung, pukul, perkusi, sebelum Arab masuk di sini sudah ada. Sudah ada ya. Sudah ada. Itulah disebut rudan. Dan itu biasanya kesenian tradisi itu diadain pada saat acara apa aja, Be? Yang pada waktu itu Baba dengar kuping itu hari kebesaran Islam. Itu yang Baba dengar kuping. Tapi kalau yang Baba saksikan setiap acara Maulidan, bulan Maulud, gitu lah. Nah, kalau dulu disebutnya hari kebesaran Islam itu, oh ini malam satu suro, yuk kita mawalan. Jadi bukan dibilang hari kebesaran Islam, bukan. Itu biasanya diadain di tanah terbuka atau di musola di masjid tuh, atau di rumah perorangan biasanya. Di rumah perorangan. Di rumah perorangan. Contohnya di sini Ki Musa itu. Dan itu kan biasanya kan harus ada orang yang membawakan gitu, karena nggak semua orang bisa kayaknya. Gimana? Nah, dulu itu ya, memang rata-rata dari Cirebon dan Banten itu usahanya yang Baba tahu semuanya dagang es. Jadi para tukang es yang kumpul di rumah Ki Musa, itulah dia ngadain mawalan. Orang Banten maksudnya yang hijrah lagi nyari duit di sini atau gimana? Ya, sambil dagang dia. Sambil dagang. Jadi kalau bicara tradisi aslinya ini sumbernya dari Banten gitu. Seni tradisi Cirebon dan Banten. Cirebon dan Banten ya. Cirebon dan Banten. Karena memang kalau kita bicara seni tradisi yang dalam tanda kutip berbau keagamaan, memang kayaknya kalau dari tanah Betawi ini porosnya dari situ ya. Iya. Dari Cirebon dan Banten. Nah, porosnya jelas dari situ. Sekarang kan kalau misalnya kita lihat ini kan bukan hanya kesenian tradisi tadi aja yang kayaknya mendekati kepunahan karena tergeser oleh kemajuan zaman kan gitu kan. Nah, pesan-pesan Babe ini selaku pemerhati masalah seni budaya sebagai sejarawan juga, itu bagaimana untuk generasi muda Betawi
khususnya tokoh-tokoh Betawi gitu kan, untuk membantu sama-sama menjaga agar tradisi seni Betawi itu bukan hanya sekedar eksis, tapi berkembang, maju, dan bisa memberikan penghidupan yang baik untuk para pelaku seni dan budaya tradisi Betawi itu sendiri. Nah itulah, kenali lingkungan daerah kampung. Di mana tinggal? Di Kebon Jeruk. Di mana tinggal? Di Kebon Mangga, Kebayoran Lama. Di mana tinggal? Di Lojami seperti ini. Lojami ini hulu. Hulu Jami, pusat ini. Pusat persinggahannya dari mana saja. Gitu. Jadi kenali lingkungan daerahmu, lingkungan kampung. Mudah-mudahan dari situ tergali. Nah inilah memang kewajiban kita bersama. Kalau tidak disampaikan, maka akan jadi apa? Kalau lepas dari sejarah tradisi, budayakan sejarah tradisi. Itu. Karena itu merupakan cikal bakal sejarah adanya, terciptanya budaya satu kegiatan. Itu. Oke Be, makasih atas informasinya. Semoga apa yang Babe sampaikan ini bisa menambah pengetahuan juga wawasan buat generasi muda Betawi yang semakin lama kayaknya juga semakin tak mengenal akar budayanya sendiri. Kenali Gitu ya. Wilayah lingkungan desa. Tinggal di mana itu. Oke, makasih ya Be ya. Ya, Mas.